Biografi Sandiaga Uno, pengusaha dan politisi. Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha muda dan politisi Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Memiliki nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, lahir dari keluarga harmonis yaitu Me'er Uno dan Razif Halik Uno. Tempat kelahirannya adalah Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 28 Juni tahun 1969. Ayah Sandi bernama Razif Halik Uno, lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1936 di Gorontalo. Awalnya sang ayah bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan Caltex Provinsi Riau. Kemudian setelah masa kerjanya berakhir, ia mengajak keluarganya untuk pindah ke Jakarta pada tahun 70-an. Memang pada saat masih kecil, Sandi menghabiskan waktunya di tanah kelahirannya. Ia merupakan anak nomor 2. Ia bermain bersama teman-temannya, dan merasakan kehangatan bersama keluarga tercintanya. Pendidikan Sandiaga Uno. Pendidikan sekolah dasar sampai menempuh jenjang SMP 12 Wijaya Kota Jakarta. Ia lakukan dengan penuh semangat dan nilai yang baik. Selanjutnya Sandi melanjutkan pendidikannya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno termasuk salah satu siswa yang cerdas dan berprestasi. Sandi berhasil lulus dengan sempurna cum laude saat selesai menempuh studi kuliah di Wichita State University, Amerika. Setelah ia lulus dari kampus Wichita State, selanjutnya Sandi bekerja pada Bank Suma yang waktu itu Surya Jaya sebagai pemiliknya. Kemudian sudah 1 tahun bekerja, ternyata prestasinya sangat baik. Melanjutkan bekerja ke Singapura. Pada saat mendapatkan beasiswa, Sandi berusaha dengan baik hingga lulus kuliah lagi mendapatkan nilai IPK 4,0. Kampusnya adalah George Washington University, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bekerja di Singapura pada tahun 1993. Pada saat itu pula Sandi memutuskan untuk bergabung ke salah satu perusahaan investasi di negara tersebut, yang terkenal dengan nama Sea Power Asia Investment Limited. Sandi menjabat manajer investasi di perusahaan tersebut. Setelah melakukan pekerjaannya tersebut kira-kira 2 tahun lamanya, kemudian Sandi memutuskan untuk pindah kerja ke Kanada, tepatnya pada tahun 1995. Perusahaan barunya memiliki nama NTI Resources Ltd, dan bahkan ia mendapatkan jabatan tinggi. Pernah menjadi pengangguran. Memang dalam setiap kehidupan tidaklah serta-merta mengalami keberhasilan terus-menerus. Pasti juga ada surutnya. Begitu pula yang Sandi rasakan saat perusahaan tempat ia bekerja mengalami krisis moneter hingga mengalami kebangkrutan. Alhasil para karyawan ter-PHK termasuk beliau. Keputusan Sandi kemudian kembali ke tanah kelahirannya Indonesia, dan mencoba untuk memulai kehidupan barunya. Memang pada awal kepulangannya ia sempat menjadi pengangguran, akan tetapi beliau memutuskan untuk mencari pekerjaan. Namun banyak sekali kendala sehingga pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Hampir 25 lamaran ke perusahaan dan mereka menolaknya. Belajar dari berbagai pengalaman pahit atas penolakan tersebut, kemudian ia merubah pemikirannya dari menjadi seorang karyawan untuk menjadi pengusaha saja. Mendirikan perusahaan investasi. Pemikiran menjadi seorang pengusaha saat itu ia jalani dengan salah satu temannya bernama Edwin Suryajaya pada tahun 1998, dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi yaitu PT Saratoga Investama Sedaya. Bermula dari sinilah mereka mulai menjalankan bisnis bersama-sama. Lantaran kekuatan dan juga semangat dari keduanya tersebut, maka mereka memanfaatkan setiap jaringan dengan baik, agar bisa terhubung ke berbagai perusahaan maupun lembaga dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian bisnis Sandiaga Uno akhirnya bisa mengalami keberhasilan. Bisnisnya tersebut bergerak dalam bidang telekomunikasi, produk kehutanan, dan pertambangan. Sistemnya adalah mencari modal dari investor, kemudian dana tersebut Sandi jadikan untuk mengakuisisi pada sebuah perusahaan yang mengalami masalah keuangan, lalu ia memperbaikinya. Masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Setelah mengalami keberhasilan luar biasa,
Kemudian suatu ketika majalah Forbes mencantumkan nama Sandiaga Uno sebagai salah satu orang terkaya asal Indonesia. Pada waktu itu prediksi kekayaan beliau mencapai 400 juta dolar Amerika. Ia mendapatkan peringkat ke-29 pada tahun 2013. Pada waktu itu pula, perusahaan yang ia kembangkan bernama Saratoga Capital, merupakan yang terbesar dan mempunyai banyak karyawan yakni sekitar 20 ribuan pekerja. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2015 beliau mundur dari jabatan direktur utama dari bisnisnya tersebut. Ia juga masuk kategori orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Kemudian ia melakukan petualangan dengan menjabat kembali menjadi Komite Ekonomi Nasional, dan juga menjabat sebagai Bendahara ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jumlah kekayaan Sandiaga Uno. Memang benar ketika melakukan sebuah bisnis, harus berusaha sekuat mungkin agar bisa berhasil. Seperti halnya Sandiaga Uno ini, lantaran mengubah pemikiran menjadi pengusaha, maka kini beliau mempunyai sejumlah kekayaan dari hasil kerja kerasnya hingga mencapai 3,8 triliun rupiah. Informasi tentang kekayaannya tersebut berasal dari LHKPN sekitar tahun 2016. Pada waktu itu ia memutuskan untuk melanjutkan misi ke jenjang politik dengan menjadi calon peserta Pilkada DKI Jakarta. Memang jumlah uang Sandi sangatlah banyak, sehingga majalah bisnis luar negeri memperkirakan kekayaannya mencapai nilai 7,2 triliun rupiah pada 2017. Akan tetapi ketika memasuki tahun 2018, jumlah keuangan sebanyak itu menyusut hingga tersisa kurang lebih 4,3 triliun rupiah saja. Kisah perjalanan membentuk keluarga bahagia. Menjalani kehidupan tentu akan lebih lengkap apabila ada seorang pendamping. Seperti itulah perjalanan Sandi yang sedari dulu dengan sosok wanita bernama Nur Asia. Mereka kemudian memutuskan untuk menjalani ke jenjang lebih serius, yaitu menikah. Perjalanan kisah cintanya tersebut, ternyata sudah Sandi jalani ketika dirinya masih mengenyam bangku sekolah menengah pertama. Kemudian hubungan asmara dengan Nur Asia berjalan sampai menuju perkuliahan. Setelah itu mereka menikah. Waktu memang begitu lama, hingga hasil dari pernikahannya tersebut mereka telah mempunyai 3 orang anak dengan nama, Amira Atifa Uno, Sulaiman Salahuddin Uno, dan Anissa Atera Uno. Karir politik dari Wagub hingga Menteri. Memang awal mulanya Sandi adalah sosok orang yang berkembang di dunia bisnis. Pada tahun 2017, Sandi memutuskan untuk mencoba terjun ke dalam dunia politik. Sandi menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Pada waktu itu nama beliau sangat ramai orang membicarakannya. Pada tahun 2018 Sandi mengundurkan diri dari kursi wagubnya, untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Namun pasangan Prabowo Sandi kalah suara oleh Jokowi Makruf dalam Pilpres 2019. Di tahun 2020, Jokowi mengangkat Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama.